Apa sih kemudian kok sampai Rasulullah menganjurkan kita untuk sholat taraweh? Pertama, sholat taraweh itu keutamaannya kalau kita kerjakan terampuni dosa-dosa kita. Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadannya, tentunya dengan sholat taraweh salah satunya, karena iman dan selalu mengevaluasi sholat tarawehnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan barang siapa sholat taraweh mengikuti imam sampai selesai, maka kemudian dia dihitung pahalanya seperti dia sholat malam seluruh atau sepanjang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan berbicara tentang Qiyamul Laili Ramadan, satu amalan sunnah yang Rasulullah anjurkan, Allah sunnahkan untuk kita kerjakan khusus di bulan suci Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan sholat taraweh. Apakah sholat taraweh itu? Taraweh itu berasal dari kata tarwihah. Tarwihah itu maknanya sebenarnya teman-teman semua adalah istirahat. Jadi dulu orang-orang Islam yang ada di Madinah maupun di Mekah, setiap 4 rakaat sholat taraweh, 2 kali salam, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka itu istirahat sejenak. Kenapa istirahat sejenak? Gitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan karena sholat taraweh dulu para sahabat itu panjang sekali. 1 rakaat itu bisa jadi 100-an ayat lebih. Sehingga banyak digambarkan para sahabat itu sampai mengikat badannya dengan tali gitu ya, di kayu-kayu untuk apa? Untuk kuat berdiri ngikutin sholat taraweh itu. Sehingga ketika 4 rakaat kemudian mereka sudah laksanakan sholat taraweh, mereka sholat kemudian taraweh istirahat sejenak ya. Gara-gara setiap rakaatnya itu ayatnya panjang-panjang. Menurut hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Umar. Itulah kenapa disebut taraweh, berasal dari kata tarwihah. Nah, hukum sholat taraweh ini adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunat yang sangat dianjurkan. Apalagi kemudian lebih afdal lagi kalau kita laksanakan secara berjamaah. Sudah sunnah, kemudian kita dapat pahala berjamaah yang dikalikan 20 kali lipat ya. Tetapi kemudian sunnah ini menurut Syekh Wahbah Zulaili adalah sunnah kifayah. Artinya seandainya di satu komunitas, di satu RT, di satu komplek sudah didirikan ya sholat sunnah taraweh ini berjamaah, maka ketika orang kemudian mengerjakan secara munfarid, secara pribadi, tidaklah mengapa, sudah gugur karena ini kifayah ya. Biasanya bagaimana tata cara sholat taraweh itu? Ternyata menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu mengawali sholat tarawehnya, idza qama ahadukum minal laili falyaftah sholatahu bi rak'ataini khafifaini. Jadi Rasulullah ternyata menganjurkan kita sebelum sholat taraweh itu sholat 2 rakaat dulu yang ringan. Kenapa disebut ringan? Sholat ini hanya sekedar kayak isti'dad, kayak warming up, kayak persiapan gitu ya. Jadi sholat rakaat pertamanya itu cuman baca Al-Fatihah, kemudian tidak perlu baca surat pendek dari Al-Quran. Rakaat kedua juga seperti itu, betul-betul sholat yang sangat ringan. Maka ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah itu kalau sholat malam di bulan Ramadan itu 13 rakaat. 13 rakaat itu berarti 2 rakaat berarti sholat sunnah yang ringan tadi. Kemudian 8 rakaat sholat taraweh dan 3 rakaatnya sholat witir ya. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Sekarang berapa jumlah rakaatnya? Yang kalau kemudian kita melihat sejarah dan riwayat tentang sholat taraweh. Ternyata sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta,
ada belasan pendapat ketika bicara tentang jumlah rakaat sholat taraweh. Ada yang mengatakan 11 rakaat ya. Ini hadis yang cukup populer, riwayat Syaikhaini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Maka Rasul yazidu fi Ramadan," tidaklah Rasulullah menambah di dalam bulan Ramadan wala fi ghairi, maupun di luar Ramadan, ala ihda asyara rakaatan, kecuali Rasulullah sholat 11 rakaat. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah sholat 13 rakaat. Ternyata yang 2 rakaat tadi 2 rakaat yang ringan tadi, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ini dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab juga memerintahkan sholat 11 rakaat. Rasulullah juga pernah 11 rakaat. Bahkan Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Rasulullah pernah menunjuk At-Tamimi Ad-Dari sebagai imam untuk memimpin sholat taraweh sebanyak 11 rakaat, termasuk witir atau menurut riwayat lain 13 rakaat tadi. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sholat taraweh itu 20 rakaat. Tentunya plus witir 3 biasanya. Kemudian ada istilah ada sholat 11 rakaat, tapi ada sholat taraweh 23 rakaat. Ini banyak hadis yang mengkonfirmasi ini. Salah satunya hadis innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sholat sunnah di bulan Ramadan, sholat taraweh maknanya fi ghairi jamaah, tanpa berjamaah. Di dalam satu riwayat isyrina rakaatan wal witr, 20 rakaat dan ditambah witir. Walaupun kita tahu kemudian para sahabat, para tabi'in dan kesepakatan para ulama, ada yang mengatakan 20 rakaat itu afdolnya juga berjamaah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika lihat, ketika jadi khalifah, kok banyak orang kemudian berkumpul, ada yang tidak lebih dari 10 orang, ada yang jadi imam, kemudian makmumnya tidak lebih dari 10 orang. Maka Umar bin Khattab punya ketetapan dikumpulkan semua orang, kemudian salat taraweh secara bersama-sama. Jadi ada yang 11 rakaat plus witir, termasuk witir, ada 20 rakaat plus witir. Ada yang pendapat yang ketiga 36 rakaat ya plus witir, berarti kira-kira 39 rakaat, atau kemudian sholat witir itu kan tidak terbatas, yang penting ganjil. Imam Malik kemudian dan amalan ahli Madinah itu sholat rakaatnya 36 rakaat plus witir. Bahkan Abdurrahman Al-Aswad itu sholat tarawehnya 40 rakaat, ini belum termasuk witir. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan sholat taraweh di bulan Ramadan tanpa batasan bilangan. Artinya apa? Banyak sekali sesungguhnya pendapat, belasan pendapat para ulama ketika kita berbicara tentang jumlah rakaat taraweh itu berapa. Tetapi di Indonesia itu rata-rata pilihannya adalah 11 rakaat plus witir atau 23 rakaat sudah termasuk witir ya. Tentang bagaimana yang paling pas, Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya, ini masalah afdoliyah saja. Bagaimana orang kemudian melihat kondisi keadaan jamaahnya nanti ya. Asumsinya begini, afdoliyah itu yang paling afdol. Kalau 11 rakaat termasuk witir, itu asumsinya rakaatnya, per rakaatnya itu bacaannya panjang-panjang. Sehingga kalau kemudian diganti, dirubah jadi 23 rakaat plus witir, berarti di setiap rakaatnya dikurangi jumlah ayat yang dibaca di setiap rakaatnya. Saya kira itu menurut saya pendapat yang sangat bijak dari Ibnu Rushd. Ini soal bagaimana seorang imam melihat kondisi jamaahnya, karena ini sholat sunnah, tidak boleh memberatkan. Jadi ada pilihan-pilihan jumlah rakaat. Yang paling penting kemudian kita tidak melewatkan, kemudian di malam-malam Ramadan kita hidupkan salah satunya dengan Qiyamu Laili Ramadan atau kita kenal dengan sholat taraweh. Itu dari sisi jumlah rakaatnya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ada yang mengatakan, jumhur mengatakan 2 rakaat kemudian salam. Karena Rasulullah selalu mengatakan sholatul laili matsna watsna. Jadi sholat malam itu hendaknya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada
yang berpendapat kita 4 rakaat kemudian sekali salam. Dan itu juga menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda dari Bunda Aisyah, maka Rasul yazidu fi Ramadan, tidaklah Rasulullah menambah di bulan Ramadan salat, wala fi ghairihi, tidak juga selain di bulan Ramadan, ala ihda asyara rakaatan, kecuali Rasulullah itu salat 11 rakaat. Kelanjutan dari hadis itu menarik, sahabat-sahabatku, yusolli arba'an. Kemudian caranya Rasulullah itu sholat 4 rakaat. 4 rakaat berarti asumsinya kalau arba'an berarti 4 rakaat kemudian salam. Tetapi hadis itu dikatakan fala tas'al, jangan kalian tanya an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya 4 rakaatnya Rasulullah itu bagaimana bagus sholatnya dan bagaimana panjang rakaatnya, karena bacaan-bacaan ayatnya yang panjang-panjang. Summa yusolli arba'an. Kemudian Rasulullah kemudian melanjutkan dengan 4 rakaat lagi. Kemudian walatas al min husnihinna wa tulihinna, jangan kalian tanya bagaimana bagusnya 4 rakaat Rasulullah dan bagaimana panjang rakaatnya. Kemudian summa yusolli salasan, kemudian Rasulullah sholat 3 rakaat sholat witir. Jadi ada istilah 4-4-3 ya. Ada istilahnya 2-2-2, 2 dan 3. Jadi sama-sama 11 rakaat, cuman beda cara pelaksanaannya. Dua-duanya menurut para ulama enggak mesti ditarjih, tidak mesti dihukumi mana yang paling afdol, karena dua-duanya bisa dijadikan pedoman bagi siapapun yang kemudian melaksanakan sholat taraweh. Dua-duanya sah menurut pendapat para ulama yang kemudian sudah tersebar. Saya kira kita bisa pendapatnya 4 madhab itu semuanya mengatakan sah. Apakah 2 rakaat salam, apakah 4 rakaat salam. Itu tentang bagaimana cara melaksanakan sholat tarawehnya. Yang tidak kalah penting sahabat-sahabatku, ketika kita bicara tentang sholat taraweh, keutamaan sholat taraweh. Apa sih kemudian kok sampai Rasulullah menganjurkan kita untuk sholat taraweh? Pertama, sholat taraweh itu keutamaannya kalau kita kerjakan terampuni dosa-dosa kita. Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadannya, tentunya dengan sholat taraweh salah satunya, karena iman dan selalu mengevaluasi sholat tarawehnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan barang siapa sholat taraweh mengikuti imam sampai selesai, maka kemudian dia dihitung pahalanya seperti dia sholat malam seluruh atau sepanjang malam. Ini sesuatu yang saya kira mesti kita jadikan motivasi, kita ambil. Dan Rasulullah mengatakan man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutibalahu qiyama lailah. Barang siapa mendirikan sholat taraweh bersama imam, dia berjamaah sampai selesai, maka ditulis bagi orang tersebut seperti menghidupkan malam di sepanjang malam dengan ibadah. Ini sesuatu yang saya kira luar biasa. Kalau 2 ini saja kita jadikan motivasi untuk tidak melewatkan 1 malam pun di malam-malam Ramadan kita mendirikan sholat taraweh. Maka ayo teman-teman semua, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita hidupkan malam-malam kita. Salah satunya setelah sholat isya kita dirikan sholat taraweh sebagai bentuk syiar di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola. Kita berjamaah karena akan mendapatkan ampunan dan ditulis oleh Allah sebagai kita menghidupkan malam sepanjang malam. Padahal kita cuma mengerjakan 11 rakaat atau kemudian 23 rakaat. Nah, kalau kita mau melakukan itu, para ulama memberikan contoh niatnya yang penting ya, karena niat akan menentukan kualitas amal kita. Niatnya adalah usolli sholat tarawih. Jadi kita bisa ya Allah aku sholat, usolli sholat tarawihi bisa rakaataini. Kalau 2 rakaat salam berarti rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau yang jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kalau teman-teman jadi makmum berarti usolli sholat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau yang mau 4-4-3 tinggal diganti jumlah rakaatnya.
Sholli sunatat tarawih arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman, atau yang jadi imam imaman lillahi ta'ala. Mudah-mudahan sesuatu yang kemudian baru saja kita diskusikan, kita belajar bersama tentang tata cara sholat taraweh, apa itu sholat taraweh, jumlah rakaatnya, hikmahnya, dan bagaimana cara mengerjakannya. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa memuliakan bulan mulia, bulan Ramadan dengan amalan istimewa, salah satunya dengan sholat taraweh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.